para member baru CIA. Di sini saya Angel dan Andrew akan mencoba mengemas penjelasan singkat seputar CIA. Jadi, ayo ditonton dulu penjelasan ini supaya kamu bisa lebih mengerti cara menggunakan bot dan alertnya. So, stay tune ya. Baiklah, mari kita masuk ke bagian yang paling utama, yaitu bagaimana sih cara untuk join semua grup dan channel CIA? Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka Telegram. Karena semua grup dan channel CIA ini hanya tersedia di dalam platform Telegram saja. Mari kita buka. Nah, pada saat pertama kali kita meminta untuk join, Ibu Ida hanya akan memasukkan kita ke dalam grup launch saja. Ini adalah grupnya. Nah, saat kita masuk, kita akan mendapatkan pesan dari Cia agen bot seperti ini. Nah, kita bisa menekan linknya untuk diarahkan ke informasi seputar grup CIA. Nah, ini ada informasi singkat, bisa kita baca terlebih dahulu. Jika sudah selesai membaca, mari kita join semua grup, channel, dan botnya. CIA ini sendiri mempunyai dua bot. Yang pertama yaitu bot IHSG. Ini adalah untuk saham Indonesia. Pada saat pertama kali kita memakainya, akan ada perintah start. Jangan lupa ditekan. Pada saat kita menekannya, kita akan mendapat pesan seperti ini. Ini adalah komen yang paling umum dipakai oleh para member CIA. Kedua, kita akan join ke dalam bot US Cia Bot. Bot ini dikhususkan untuk saham Amerika dan kripto. Bisa kita lakukan seperti cara yang sebelumnya. Kita tekan start. Dan kita akan mendapat komen seperti ini sama dengan yang sebelumnya. Kita kembali ke launch. Nah, di sini ada 3 macam grup alert. Grup alert ini berfungsi untuk memberitahu kita kalau saat itu ada saham yang sedang berdekatan dengan MA-nya, atau yang sedang naik maupun yang sedang jatuh. Ini ada 3 linknya, bisa di-join satu persatu. Jangan lupa di sini nanti akan ada tulisan join group. Pastikan kalian menekannya. Ini saya sudah join, ini kalian bisa join lagi ke yang kripto, dan ini untuk saham Amerika. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam channel Rekom. Nah, mari kita cari terlebih dahulu akun Rekomnya itu. Ini dia. Channel Rekom ini setiap bulannya akan diganti oleh Pak T. Jadi, pastikan setiap awal bulan kalian mengecek grup launch untuk masuk ke dalam channel yang baru. Channel Rekom ini sendiri identik dengan tulisan recommended. Jangan lupa ya. Ini kita tekan. Dan di sini nanti akan ada tulisan join, pastikan untuk join. Channel Rekom ini bersifat satu arah. Jadi, di dalam sini hanya akan ada post dari Pak T dan MIB itu sendiri. Bisa kita lihat. Jadi, kita tidak akan kebingungan untuk mencari post dari Pak T. Selanjutnya, yang harus kalian lakukan adalah membaca buku panduan. Di mana sih buku panduan itu? Nah, buku panduan itu ada di sini. Kalian bisa menekan nama ini, lalu pergi ke file. Nah, kalian di sini bisa menemukan PPT dan PDF yang diupload oleh Pak T. Jangan lupa untuk di-download dan dibaca ya. Happy reading! Dan selamat datang di tutorial cara menggunakan Launch CIA. Berikut saya akan menjelaskan beberapa indikator yang digunakan dalam CIA bot. Indikator utama yang digunakan adalah Moving Average. Di sini, chart CIA menggunakan beberapa MA, yaitu ada MA3, MA5, MA10, MA20, 50, 100, 200, 400. Ada menggunakan MA20,
MA50, MA150, MA200. Nah, itu MA-MA yang digunakan dalam chart CIA. Namun yang paling sering digunakan adalah MA3 sampai MA20 yang sering dipakai dalam beberapa komen CIA bot. Volume at price atau VAP. VAP adalah histogram berwarna ungu yang mengindikasikan harga pada saat volume terbesar. Jadi kita bisa lihat di sini eh, harga akumulasi atau harga jual atau harga beli di volume yang terbesar. Nah, itu FAP. Kita bisa tahu juga kalau misalnya bandar akumulasi di harga berapa, kita bisa tahu oh ini FAP-nya paling tinggi, FAP-nya di harga berapa sehingga kita bisa tahu patokan untuk kita menyicil saham seperti apa. Indikator NR4 atau NR7. NR4 dan NR7 itu harga naik tinggi biasanya diawali oleh narrow atau mild biasanya. Nah, itu disebut dengan stable state atau batang pendek yang kita bisa lihat beberapa contohnya di sini nih. Ada yang ini NR7 karena dia batang pendek. Ini juga NR4, NR7 dia batang pendek tapi ada volumenya. Harganya nggak jatuh tapi ada volumenya. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Itu cara kita membaca narrow range-nya seperti apa. Stable state artinya harga banyak yang buang tapi harganya di situ aja. Artinya kita bisa tahu bandar lagi akumulasi atau bandar lagi persiapan untuk meledakkan harga saham tersebut. Super ketat. Nah, super ketat itu adalah komen dari bot CIA untuk mencari saham dengan kriteria di atas MA20, MA10, MA5, dan MA3 dengan jarak yang tidak lebih dari 5% dari semua MA itu. Jadi, keempat MA itu saling berdekatan dan disebut sebagai MA yang paling aman jika saling berdekatan. Berikut adalah contohnya. Kita lihat di sini ada saham Delta dengan harga current-nya sekarang jika di chart ini harga current-nya 3910. Nah, dia tuh di bawahnya sangat berdekatan sekali dengan MA3, MA5, MA10 dan MA20. Jadi kita lihat di sini MA3-nya 3830, 3830, ini MA5, MA20, MA10. Nah, kenapa dibilang super ketat? Karena di saat saham masuk indikator super ketat, kita bisa cicil sahamnya di keempat MA ini karena saling berdekatan. Begitu juga jika sudah jatuh dari MA terakhir, misalnya MA terakhirnya MA10 di sini dia jatuh, artinya kita bisa cut loss semua dan meminimalisir resiko kita. Nah, cara kita cicil juga gampang. Jadi dari yang support yang pertama kita beli seperempat, ini seperempat juga turun ke bawah seperempat lagi, paling bawah mungkin agak lebih besar jadi setengah jadi 50%. Jika jatuh dari EMA yang terakhir ini, itu kita bisa jual semua. Begitu juga dengan cara TP-nya. Cara TP-nya bagaimana? Jika kita sudah punya barangnya dan dia naik dan masih masuk kriteria super ketat, jika dia menyentuh MA di bawahnya, misalnya dia menyentuh MA3 saat dia turun, itu kita bisa TP seperempat. Jika dia turun lagi, kita TP seperempat lagi. Sampai dia jatuh ke dari semua MA itu kita bisa buang semua. Begitu cara penggunaan komen super ketatnya. Saham ketat. Nah, saham ketat ini adalah saham dengan kriteria di atas MA20, MA10, MA5, dan MA3 dengan jarak tidak lebih dari 5% dari salah satu MA. Jadi tidak harus semua MA, hanya salah satu MA saja yang di antara itu dia akan masuk di saham ketat. Contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, dari indikator Saratoga ini kita bisa lihat saham ketat itu yang seperti apa sih? Nah, saham ketat ini dia ini harganya sekarang 1165. MA paling dekat dari Saratoga ini adalah MA3 1152. Lainan dari itu sahamnya 1136, 1129, 1129. Itu cukup jauh jaraknya dari harga yang sekarang. Jadi yang paling dekat dengan dimasuk indikator ketat ini hanya MA3 saja. Jika harganya jatuh dari MA3, kita bisa cut di situ, bisa cut loss di situ. TP-nya juga sama, jika dia tetap naik dan dia kembali lagi ke MA3, kita bisa cut di situ juga. Bisa take profit juga di situ. Berikut adalah saham The One. Apa itu saham The One? Saham yang panas yang siap arah dibeli di MA3 atau menggunakan bid offer. Kita bisa perhatikan bid offer dan siaga jika harganya meledak naik kita TP. Kalau dia terlambat jatuh kita langsung cut loss. Itulah saham The One.
saham yang cepat naik dan saham yang cepat turun. Seperti ini indikatornya the one. Apa ini the one? Dia ada volume, tapi dia tidak terlalu besar fluktuatif harganya. Jadi dia tuh siap naik sebenarnya. Kita lihat contoh-contoh the one seperti ini. Tanggal segini dia ada the one, tapi harganya tidak terlalu, sudah muncul indikator the one, tapi harganya tidak naik tajam. Keesokan harinya dia langsung terbang ke atas. Kita bisa lihat di situ. Cara tipnya sudah tahu kan, jika di saham the one kita langsung seperti main copet. Jadi kita beli, sahamnya meledak kita langsung jual, kita nggak usah tunggu, kita nggak usah hold. Karena itu cepat naiknya, cepat turunnya. Jadi kita langsung manfaatkan momentum waktu dia naiknya. Berikut indikator MACD Golden Cross. MACD Golden Cross ini merupakan pola breakout bullish yang terbentuk dari perlintasan antara MA berperiode rendah ke atas MA berperiode lebih tinggi. Nah, berikut contoh-contohnya. Seperti ini ada segitiga warna hijau. Nah, ini tuh namanya MACD Golden Cross, di mana kalau kita lihat di sini, di bawah sini, MACD-nya nih, yang warna biru ini, dia melintas ke atas melewati garis merah ini. Nah, ini disebut MACD Golden Cross. Berikut kita pergi ke indikator super short. Super short itu apa sih? Itu indikator kebalikannya super ketat, tapi hanya bisa kita gunakan atau aplikasikan di kripto saja. Nah, ini apa ini? Super short ini kripto dengan kriteria di bawah MA20, MA10, MA5, dan MA3 dengan jarak yang tidak lebih dari 5%. Kurang lebih dia sama seperti super ketat, tapi dia di paling bawah. Di bawah, paling bawah dari semua keempat EMA itu. Jadi ini ada MA3, MA20, MA5, MA10. Itu di bawah tuh. Jadi kayak di kripto tuh ada short namanya. Caranya juga kurang lebih sama seperti super ketat. Jika kita sudah mulai short di sini, dia akan tetap turun sampai dia melewati salah satu atau semua dari keempat EMA itu, maka kita berhenti untuk melakukan short. Berikut indikator short. Nah, ini sama dengan indikator ketat, hanya sebaliknya saja. Nah, short itu apa? Jika kriterianya di bawah MA20, MA10, 5, dan 3 dengan jarak tidak lebih dari 5% dari salah satu MA-nya saja. Nah, ini juga sama nih. Ini di paling bawah. Nah, paling mendekati dia, jika dibandingkan dengan MA-MA yang lain, MA20 ini paling dekat dengan harga sekarang. Nah, ini saat yang cocok untuk dilakukan short. Kapan dia harus berhenti short? Saat dia sudah melewati MA20. Indikator the bear one. Nah, indikator the bear one itu sama juga kebalikan dari indikator the one. Nah, ini yang siap jatuh besar. Nah, ini kita harus siap untuk langsung short. Jika kita tahu nih, wah ini udah indikator the bear one. Jadi kayak ada penjualan besar-besaran atau volume besar, tapi dia harganya nggak jatuh banyak. Kita siap-siap mau short di sini. Nanti kalau dia jatuh, itu adalah short itu kita bisa untung banyak juga dari short. MACD Dead Cross. Nah, ini sinyal permulaan pasar bearish. Terbentuknya perlintasan MA yang berperiode lebih rendah ke bawah MA berperiode lebih tinggi. Nah, berikut adalah contoh jika MACD-nya sudah menjadi dead cross. Di saat yang warna biru ini, dia melewati garis merah tapi dia ke bawah, menjelang ke bawah. Jadi itu udah dead cross, udah patternnya bearish sekali. Kalau kita lihat di chart juga sama, dia pattern bearish, dia makin turun. Stochastic overbought. Nah, stokastik dikatakan overbought jika level yang ditetapkannya sudah melewati angka 80. Nah, zona overbought ini menandakan harga sahamnya sudah terlalu tinggi sehingga mengakibatkan potensi harganya itu menjadi turun atau koreksi. Contoh stokastik sudah overbought itu seperti yang di Saratoga ini. Nah, jika kita lihat di bawah sini, dia ini ada segitiga ke bawah warna merah. Nah, ini dia turun nih ke bawah karena dia sudah masuk di fase overbought, dia akan turun. Sudah terlalu banyak dibeli, dia akan turun di sini.
Stochastic oversold. Nah, jika oversold itu kebalikan dari overbought. Jika dia sudah berada di level di bawah 20, nah kemungkinan tuh harga-harga saham sudah mencapai titik jenuh, udah males mereka jual. Nah, mungkin sekarang untuk potensi kenaikan harganya. Nah, kita lihat di contoh Saratoga ini. Nah, dia ada segitiga hijau ke atas, ini dia menyilang ke atas juga. Nah, ini menunjukkan dia sudah memulai pattern overbought-nya sudah oversold-nya sudah mulai selesai dan mereka udah mulai mau beli lagi seperti gambar di sini. Nah, ini masih di sesi sideways sih, tapi jika sudah menyilang ke atas, nah ini saatnya kita beli lagi biasanya. Dalam chart CAE juga sudah ditentukan jika kita mau disiplin, kita ada indikator-indikatornya juga gitu. Jadi kayak ada CL 3% dan MA3-nya di mana. Nah, di MA3 di mana nih kita untuk tempat kita ngantri harganya biasanya. Jika 309, kita ngantri 309. Cut loss-nya di bawah 297. Lalu, nah ada indikatornya juga total rupiah. Nah, ini kayak net buy sell asingnya lah, kita bisa langsung tahu di tanggal kemarin berapa, sekarang berapa, jadi kita bisa tahu kalau ada asingnya beli atau jual di hari tersebut juga, di hari ini atau di hari kemarin. Nah, kita bisa lihat di sini ada informasi net buy sell asing untuk hari ini, yang misalnya saya ambil tanggal 4 di sini, dan kemarin tanggal 3, tinggal 31. Nah, negatif jika berarti asingnya lebih banyak bertransaksi pada sisi kiri atau haki, artinya asingnya jualan. Positif berarti asing lebih banyak transaksi pada sisi kanan, HK. Nah, artinya asing banyak yang beli di sebelah kanan, di overnya. Nah, patut kita perhatikan kalau net buy itu tidak berarti harga naik, dan net sell tidak berarti harga turun. Ketika ARB, transaksi besar dibeli di kanan juga dianggap net buy. Ketika ARA, ada transaksi besar di kiri dapat menyebabkan net sell. Nah, itu. Jadi kita belum bisa berpatokan dari net buy sell asing jika ingin membeli suatu saham juga. Tapi bisa jadi salah satu indikator. Kita bisa tahu indikator ARA atau ARB juga di chart CIA ini. Jika sahamnya ARA-nya segini, kita sudah bisa pastikan kalau kita mau TP di ARA atau kita mau cut loss di ARB, kita bisa perhatikan juga di sini. Ada indikator MA3 untuk besok. Nah, kita bisa untuk malam-malam kita mau cek harganya berapa, kita mau antri di berapa. Jadi kita antri dari malam jika ingin membeli satu saham yang sudah kita screen. Nah, yang paling bawah tuh kayak ada data IHSG sih, kita bisa tahu IHSG kemarin berapa, IHSG hari ini berapa. Jika kita tahu IHSG-nya positif, jika kita beli di saham-saham besar, artinya kita bisa profit di situ biasanya. Jika IHSG turun, maka yang berjaya itu saham-saham gorengan sebenarnya. Jadi kita bisa tahu, lihat dari chart ini, wah ini saham gorengan, kita lagi lihat chart saham gorengan tapi dia lagi naik tapi IHSG lagi turun. Oke, kita tetap bertahan di saham gorengan biasanya. Nah, di indikator di bawah ini biasanya ada terbagi beberapa hal nih. Pertama dari volume. Volume itu yang mana? Nah, ini yang bar nih. Ada bar hijau sama bar merah nih. Apa nih? Jika bar merah artinya harganya volume yang terjadi jika harga turun. Kalau bar hijau itu volume ketika harganya naik. Kita bisa lihat di sini. Ada yang namanya nih kayak garis-garis ya. Ini frekuensi nih namanya. Kalau ada lonjakannya panah hijau ke atas tuh indikasinya frekuensi spike. Artinya ada transaksi dalam jumlah besar atau turnover sahamnya besar sekali. Berikut adalah ranging. Nah, ranging itu apa? Bulatan kuning nih, kayak kuning, 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 kuning. Itu artinya apa sih? Nah, tren saham itu lagi sideways. Kalau dia udah mulai naik tuh udah kayak gini, tek udah hilang nih. Bulatan kuningnya udah hilang. Jadi harganya udah mulai naik turun nggak karuan lewat dari rangingnya lah biasanya. Di bawahnya lagi ada indikator kayak volume. Volume apa aja? Volume asing, ada volume HK dan HKI dari saham tersebut. Nah, kita bisa di sini jika H indikator atau barnya warna biru muda ini artinya asing lagi beli, lagi net buy-nya itu. Kalau warnanya pink, asing lagi net sell atau lagi jual. Nah, kalau dia hijau di sini, artinya net buy-nya itu lagi banyak yang
HK hari ini. Kalau dia warnanya merah, artinya mayoritas transaksi hari itu banyak yang haki atau banyak yang jual. Nah, kita udah tahu ada yang stochastic overbought, ada stochastic oversold di sini. Nah, kita bisa lihat juga dijelaskan di sini jika stokastik yang warna biru ini, jika dia memotong ke atas artinya dia bagus atau golden cross, atau dia kalau dia memotong ke bawah dia termasuk dead cross, atau yang seperti dibilang tadi sudah overbought ya, overbought. Jadi dia akan start untuk jual lagi. Nah, indikator di bawah ini ada MACD juga. Kita bisa tahu jika MACD-nya memotong sinyal ke atas dari bawah ke atas, nah itu artinya MACD golden cross. Jika dia memotong dari atas ke bawah, itu MACD dead cross, yaitu jika dia naik ke atas dia patternnya bullish, jika dia turun dia patternnya bearish. Terakhir adalah indikator khusus dari CIA sendiri. Ini dari Pak T ngomong ini gurumologi. Nah, apa ini gurumologi? Nah, ini kayak gabungan dari beberapa indikator yang sudah digabungkan dari Pak T untuk mempermudah kita mencari tahu, oh ini sahamnya bagus untuk dibeli atau bagus untuk dijual. Nah, jika lihat di sini kalau garis hijau ini indikator II. II ini power indikator juga yang diciptakan, jadi kayak gabungan MACD Golden Cross, Stochastic Golden Cross. Jika digabung dia akan naik, dan jika dia turun dia sudah masuk MACD Dead Cross atau stokastiknya sudah oversold. Nah, kita bisa tahu dari situ semua. Klik ini. Kita akan masuk grup alert IHSG. Nah, itu dia akan muncul sendiri, botnya akan ngeluarin saham-saham yang ketat, super ketat, the one, 15 super ketat. Nah, di sini semua. Nah, kita bisa tahu saham-saham yang masuk di sini. Jadi kayak Apex ketat monthly. Nah, kita bisa tahu nih, oh ini ketat nih di sini. Di saat ini dia kasih keluar. Berikut adalah penjelasan dari kode-kode yang muncul saat kita melakukan explore. Yang pertama itu kode saham. Close itu harga terakhir yang saat kita tarik menggunakan explore. CH itu change atau perubahan harga terhadap opening price dalam persen. Artinya perbedaannya harga opening dengan harga closing sekarang. Value itu nilai transaksi dalam miliar. Jadi kalau transaksinya 10M akan muncul 10 value di situ. Volume transaksi itu dalam lot. Contohnya kayak 10.000 lot akan muncul di situ 100k. Kalau dia 110 juta, 10M, 10 miliar, 10B. Nah, ada II. II itu indikatornya CIA. II itu adalah indikator CIA dari Pak T yang merupakan gabungan beberapa indikator seperti MACD dan stokastik digabungkan menjadi satu indikator sehingga gampang dibaca. Itu dari -7 sampai 7. 7 itu yang paling bagus, -7 itu paling jelek. IS itu selisih antara IY dan II. Nah, apa itu IY? IY itu adalah II kemarin, II yesterday. MS itu adalah indikator MACD dan stokastik. Nah, kalau dia hanya M saja, M plus, dia tuh MACD Golden Cross. Kalau dia M minus, artinya sudah MACD Dead Cross. Kalau dia hanya S saja, artinya dia stokastik Golden Cross. Kalau dia S minus, artinya sudah stokastik Dead Cross. Kalau dua-duanya digabung, MS plus itu artinya indikatornya sudah bagus dan kedua-duanya MACD dan stokastiknya sudah golden cross. Sebaliknya jika MS minus, artinya kedua-duanya itu MACD dan stokastiknya sudah dead cross. Nah, saat narik ekspor itu ada MA3, MA5, MA10 sampai MA400.
Nah, ini posisinya itu saat kita narik explore sih dia muncul di situ current price-nya berapa, perbedaannya dengan current price sekarang itu berapa persen dengan MA3-nya, sehingga bisa kita artikan jika dia sangat dekat harganya dengan MA3 itu kita bisa cicil. Sama juga artinya ada MA5, MA10, MA20, dan juga dari situ kita bisa lihat juga mana yang masuk ketat, super ketat, itu ya kita bisa jadi pilihan kita untuk menentukan saham mana yang mau kita beli sebenarnya. Paling terakhir itu ada V60, itu volume hari ini berbanding dengan MA dari volume pada 60 hari terakhir gitu. Jadi kayak rata-ratanya lah. Kalau 10 itu ya rata-rata MA dengan volume 10 hari terakhir gitu banding 30 hari. Kalau V30 dia peningkatan volume dari MA volume 30 hari dibanding dengan MA volume 90 hari. Jadi kayak perbandingannya lah. Kalau V1 itu peningkatan volume dari hari ini dibanding kemarin ditambah peningkatan volume dari hari kemarin dibanding hari sebelumnya. Jadi kalau mau cari yang naiknya tajam hari ini kita bisa cari V1 aja sebenarnya, bukan dari semua. Cuman kalau mau yang bagus V60 untuk rata-rata yang untuk akumulasi panjang biasanya. Nah, saat kita tarik kode explore, biasanya itu di sebelah kodenya dia ada bintang, ada plus. Nah, kalau dia bintang, artinya di saham tersebut ada frekuensi spike pada 14 hari terakhir. Kalau plus, dia artinya saham tersebut itu berada di list saham IBUL. Nah, artinya juga dia itu volumenya lagi spike juga di situ kalau dia plus artinya. Jadi lagi ada volume tinggi di situ. Sini kita bisa analisa chart atau bisa tarik chart dari botnya. Nah, cara tarik chartnya gimana? Contohnya kita ambil dari sini. Kita mau cek saham Antam. Oke, kita cek saham Antam. Jadi garis miring C untuk tarik chartnya misalnya ANTM. Kita akan tarik chart Antam di sini. Oke. Nah, di sini kita dapat chart Antam. Di sini kita bisa lihat, wah Antam nggak masuk di mana-mana nih. Dia posisinya mungkin lagi bearish, lagi turun, mungkin belum layak untuk kita beli. Ditambah juga di sini ada tambahan baru dari chartbot, kita bisa dapat resistance dan support dari saham tersebut. Jika kita ingin cicil sahamnya, kita bisa cicil di support. Jika ingin TP, kita TP di resistance. Setelah itu, jika kita mau ganti kriterianya, mungkin kita mau cari chart Antam yang weekly atau monthly. Jadi kita tarik chart garing C, terus ANTM. Kita mau tarik misalnya weekly ya, jadi ANTM W. Nah, dia akan muncul saham-saham dengan time frame weekly di sini. Sama juga jika ingin cari yang monthly, garing C, terus setelah emiten sahamnya kita M di sini. Itu untuk kode saham monthly. Mungkin jika ingin jadi day trader, kita butuh time frame yang lebih cepat. Bisa kita tarik chartnya yang 15 menit misalnya. Jadi kayak garing C, kode emiten 15M. Jika hanya tarik satu saham saja kita bisa juga input komen untuk explore chart yang sudah masuk di kriteria CIA seperti ketat, super ketat, atau the one misalnya. Kita mau cari saham super ketat nih. Jadi garing D, terus super ketat. Kalau Anda buka di komputer, kita sarankan super ketat spasi W untuk wide, biar lebih luas yang bisa kita lihat MA-nya di sini. Nah, saham super ketat kita bisa lihat di sini ada kodenya, ada
penutupannya berapa, perubahannya berapa persen, valuasinya itu misalnya value dalam miliarnya berapa, volumenya berapa lot, misalnya. II itu kode CIA juga, IIY kode CIA, IS juga kode CIA. Di sini ada MA sama MA 400, terus ada di sini ada volume dalam rata-rata volume 60 hari jika dibandingkan dengan hari ini. Nah, dia di sini kita masuk super ketat. Kenapa dibilang super ketat di sini? Karena dia itu sangat berdekatan. Tidak lebih dari 5% dari harga penutupannya ini. Lihat kan di sini, dia tidak lebih dari 5%, tidak lebih dari 5%. Dia semuanya sangat berdekatan sehingga dibilang super ketat di sini. Kita bisa main aman. Ada juga cara tarik saham ketat. Sama, dia garing D, ketat, terus W untuk white. Jadi kita bisa lihat juga, wah ini kan white ada banyak nih. Makanya kita kalau mau buka ini kita sambil cek saham ketat, kita cek sahamnya masing-masing. Jadi tarik chartnya manual juga satu-satu untuk kita analisa chartnya. Setelah itu ada juga the one di sini. Garing D, the one W. The one juga ada segini, the one ada penjelasan juga ya nanti. Berikut adalah fasilitas-fasilitas yang kita bisa dapatkan jika join di Launch CIA. Jadi ada CIA Agent Bot, ada US CIA Bot, ada grup alertnya juga, ada yang US, ada yang EHSG, ada yang kripto, dan kita dapat launch-nya dan rekomnya juga. Jadi jika Anda berlangganan CIA, dia anjurkan untuk memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grup ini agar kita bisa memaksimalkan penggunaan CIA-nya juga.